Kita juga nggak pernah lihat kan di film zombie masuk masjid. Iya benar. Nah, mungkin pas masuk masjid tuh zombie kebakar atau langsung mati gak tahu. Nggak hafal doa masuk masjid. Iya, nggak hafal doa masuk masjid bisa jadi. Dikenalin olahraga tenis meja itu sama ayah. Dan biasanya kalau di rumah itu juga mainnya sama ayah atau enggak sama bapak-bapak komplek. Seru. Seru. Salah satu pengen ke Jepang sih karena ini apa? Sekarang baru tahu kalau ada kayak desa Naruto di Jepang. Oh, iya. Beneran, kayak benerannya. Persis kayak anime gitu berarti. Iya, kayak ya mungkin gak terlalu sama cuma kan buatan ya. Cuman pengen banget ke sono. Soalnya kayak lihatnya tuh menarik banget. Ada di kayak tebingnya tuh ada patung kepala Hokage. Welcome to Demokrasi. Ide, Motivasi kreasi, dan diskusi. I am Lani, And I'm Dava. and we are the MC of Demokrasi. Hai guys, gimana nih kabarnya di rumah? Udah pada liburan kan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau Lani, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga sih Kak, karena sekarang kan udah momen liburan, terus udah selesai ujian, jadi udah lega aja sih sekarang. Oke. Nah, jadi di episode pertama Demokrasi ini kita bakal bahas seputar liburan nih. Terus di setiap episode juga kita bakal ngundang demonstran. Demonstran itu apa sih, Lan? Nah, jadi demonstran ini sebutan untuk guest star yang kita undang ke setiap acara demokrasi kita. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama demonstran kita hari ini, aku mau nanya dulu nih Kak. Kan sekarang udah mulai liburan nih, Kakak ada rencana jalan-jalan gitu nggak sih? Kalau untuk sekarang, rencana liburan baru ke ini sih, Baluran National Park. Jadi itu tuh kayak savana yang ada di Afrika gitu. Cuman ada di Indonesia dia. Letaknya di perbatasan Situbondo sama Banyuwangi. Berarti di situ panas gitu dong, nggak kering juga ya? Iya. Kalau Lani liburan mau kemana nih? Kalau aku sih ada rencana ke Bali, tapi aku sih nggak mau ikut kayaknya ya Kak. Soalnya jujur prefer di rumah kalau liburan. Kenapa tuh? Kok lebih suka di rumah? Karena menurut aku di rumah itu banyak gitu yang bisa kita lakuin loh, terus serba easy aja gitu nggak sih? Soalnya kalau mau tidur udah ada kamar, mau makan tinggal ke dapur. Sedangkan kalau jalan-jalan tuh kayak susah gitu loh, ribet. Tapi kan kalau liburan nih, yang kita cari kan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau kita di rumah kan setiap hari kayak ya udah setiap hari ada di rumah gitu. Bener sih, cuman tetap menurut aku sendiri kalau liburan itu di rumah karena nggak ribet. Kalau jalan-jalan pusing sendiri. Biasanya kalau di rumah ngapain? Aku sih kalau nggak baca buku, baca novel sih biasanya. Kalau nggak nonton anime, kalau nggak drakor sama latihan di situ aja. Oh ya, latihan apa tuh? Aku taekwondo Kak, jadi kalau ada waktu luang di rumah sering latihan gitu. Udah pernah juara belum sih taekwondo? Alhamdulillah udah pernah sih beberapa. Soalnya kan dari kecil juga mulai taekwondo, jadi udah panjang aja gitu perjalanannya. Oke, jadi segitu dulu kita bahas taekwondonya Kak. Soalnya kalau lanjut terus nih bisa seharian nih. Langsung aja Kak kita panggil demonstran kita hari ini ya. 1, 2, 3, Araria Rafa. Jeng. Nah gimana nih Rafa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana baik? Alhamdulillah. Alhamdullah baik juga. Nah kan sekarang udah masuk liburan nih Raf. Nanya dong biasanya liburan ngapain sih? Sebenarnya sekarang kan liburannya nggak panjang ya. Benar sih. Pendek kan liburannya. Kayak di rumah aja sih, nggak kemana-mana. Atau paling enggak sih kayak yang deket-deket aja kayak ke Bandung. Oh ke Bandung. Bandung aja. Ke Bandungnya sih jujur aja selama hidup gak pernah ke Lembang. Oh iya. Aku penasaran juga Lembang tuh gimana sebenarnya. Jadi pengen ke Lembang sih kayaknya. Jadi kalau nggak di rumah aja di Lembang ya untuk liburan ini palingnya. Nah terus kalau di rumah aja biasanya ngapain emang? Paling aku kan hobinya nonton series gitu atau film, atau enggak juga main game. Atau kan juga ya olahraga sih. Gitu-gitu aja di rumah. Nah tadi ngomong-ngomong series, emang biasanya nonton apa aja tuh? Apanya? Series? Mungkin kayak anime atau drakor atau dua-duanya gitu. Ya yang paling aku suka sih dua jenis film gitu, kayak drakor sama anime gitu.
Terus kalau itu biasanya apa yang ditonton gitu kayak favorite of all time gitu deh? Dua-duanya juga, drakor sama anime. Mungkin anime dulu ya. Anime sih kayaknya aku paling suka Black Clover sih. Kamu suka nonton film zombie gak sih? Gimana ya? Nontonnya sih suka, cuman kalau jump scare sih Enggak ya? aku paling gak suka soal jump scare sih. Bener, jump scare tuh emang. Tapi justru itu yang dicari nggak sih kalau kita nonton zombie atau horor, pengen di jump scarein gitu ya. Kalau mau nonton santai-santai mah nonton film komedi. Bener. Tapi kan kalau jump scare sih yang pasti tutup mata sih. Iya sih. Kalau Setuju. nonton horor juga nggak berani buka mata, apalagi kalau Nggak zombie. berani Ya. buka mata. Masa kayak gini terus gitu kayak Setuju. kalau jump scare, duh. Tapi di dekannya itu yang bikin seru kan. Iya sih, tapi seruan kalau zombie sih atau horor seruan nonton bareng-bareng. Bener. Kalau sendiri Serem, skip deh, iya. sendiri mah skip. Bener. Nah nih, kalau ada zombie, misalnya beneran nih ada zombie, kamu bakal milih ngapain nih? Ngelawan atau kabur atau ngumpet tuh gimana? Paling pertama sih pasti berdoa lah. Iya pasti. Berdoa. Berdoa minta dilindungi oleh Allah gitu. Wah, Masya Allah. Keren banget. Habis itu ngelawan. Bombastic side eye. Kalau nggak ngelawan nggak seru. Bener-bener. Nggak seru, tapi juga kalau ngelawan ya harus kabur juga sih sebenarnya. Mau ngapain juga zombie atau enggak, mungkin kalau apa kayak fakta sains zombie kita balik, kita gigit zombinya kan dia jadi manusia. Manusia bisa. Duh, Kalau- gimana ya? Kalau bisa langsung gigit gitu kan. Nih sekali lagi berandai-andai lagi nih, kalau zombinya di Al-Jannah gitu misalnya, itu bakal milih ngumpet di mana? Bakal ngumpet di Masjid Salamah Sama. Bisa. Kenapa tuh? karena masjid itu rumah Allah, Betul. tempat yang dilindungi Allah. Mungkin kita juga nggak pernah lihat kan di film zombie masuk masjid. Nah, iya benar-benar. Nah, mungkin pas masuk masjid itu zombie kebakar atau langsung mati gak tahu. Nggak hafal doa masuk masjid. Iya, nggak hafal doa masuk masjid bisa jadi. Kan? Jadi ada Masuk, barriernya. Zombinya ini nggak bisa masuk masjid. Iya, Bos. Benar. Terus tadi kan nyebut olahraga juga ya, itu olahraga apa aja biasa ya kalau lagi liburan? Atau sehari-hari juga deh? Sehari-hari sih karena di komplek itu ada lapangan basket. Jadi ya biasa main basket antara sama temen atau enggak sama bunda sih. Bunda, basket, Iya. Bisa keren banget. main basket. Ya karena dulu pemain basket sih. Oh, wow. Wah, Keren. keren. Ya yang ngajarin aku dulu basket juga pertama banget tuh pasti bunda. Yang ngajarin basket itu. Kalau selain basket apa nih olahraganya? Kayak paling tenis meja. Nah tenis meja itu aku dikenalin olahraga tenis meja itu sama ayah. Dan biasanya kalau di rumah itu juga mainnya sama ayah atau enggak sama bapak-bapak komplek. Seru. Seru. Komplek. Jadi kita ada satu video yang bakal kita reaksiin nih guys. Seputar travel. Penasaran gak sih benefit apa yang kalian dapat? Karena gue sering banget kalau naik pesawat, terus ternyata dapat duduknya itu di tengah. Orang-orang masih belum pada aware kalau ternyata sandaran tangan itu untuk yang duduk di tengah. Kalau kalian dapat di window seat, tentu aja kalian bakal nguasain dan juga bakalan pegang kendali untuk jendelanya kan? Atau kalau kalian dapat di aisle, kalian bakalan bisa bebas bolak-balik ke kamar mandi tanpa mengganggu siapapun. Nah, begitu juga yang di tengah. Kalian dapat benefit untuk sandaran tangan yang kiri dan juga kanan. Gimana? Sekarang udah paham kan apa? Gitu. Oh ya, oke. Jadi seputar video ini kan tentang benefit seat Di pesawat, di pesawat ya. Mm-mm. Kalau yang di tengah benefitnya tuh kita dapat armrest di kanan kiri, itu haknya yang di tengah tuh. Nah yang kanan kirinya mereka dapat hak buat keluar lebih gampang gitu, misalnya mau ke toilet, mau kemana, itu lebih gampang. Nah, kalau Rafa sendiri pernah punya pengalaman yang gak enak nggak sih? Pas di Duduk. pesawat gitu, kalau dapet si tengah misalnya. Kayaknya bukan pengalaman gak enak banget sih, soalnya saat itu aku kayak masih kecil sih. Jadi kayak wah bodo amat lah. Dulu tuh kan iya perjalanan lumayan jauh dan aku duduk di tengah.
Mungkin karena aku anak kecil jadi tetapi sebelahku sebelah bunda. Jadi tapi sebelah kirinya orang lain beda. Pas duduk di tengah tuh emang sebenarnya enak sih. Dapat 2, cuman karena aku anak kecil jadi orang yang gak aku kenal tuh dia bodo amat sih, kayak tangannya ya udah gini aja. Mungkin karena aku anak kecil juga, cuman ya aku nggak terlalu nggak keganggu banget. Iya kayak masih anak kecil ya udah duduk aja gitu. Ada nggak sih Raf destinasi liburan yang kamu pengen kesana lagi, yang sangat berkesan gitu? Ada sih. Apa tuh? Dulu tuh ke Jepang. Dulu tuh masih kelas 3 ke Jepang. Cuman sayangnya aku tuh masih belum ngerti apa-apa tentang Jepang. Jadi pengen ke Jepang lagi karena udah tahu anime. Setuju. Kayak bahasa Jepang. Ya bahasa Jepang tuh seru gitu. Apalagi kan aku juga nonton channelnya Jerome Pauline. Waseda Boys? Iya Waseda Boys benar. Itu seru banget mereka, apalagi orang-orangnya lucu gitu. Terus Jerome Pauline itu juga ngajarin kita, yang ngajarin bahasa Jepang juga kita, cuman dalam bentuk vlog gitu. Jadi kayak ada subtitle kecil. Iya seru banget. Anime juga sih aku juga bisa bahasa Jepang sedikit lah. Sukoshi. Dikit karena banyak nonton anime. Terus ya tadi Jerome Pauline gitu sih. Dan sekarang pengen ke Jepang lagi. Salah satu pengen ke Jepang sih karena ini sekarang baru tahu kalau ada kayak desa Naruto di Jepang. Beneran, kayak benerannya. Persis kayak anime gitu berarti? Iya kayak ya mungkin gak terlalu sama cuma kan buatan ya. Cuman pengen banget ke sana, masalah kayak lihatnya tuh menarik banget. Ada di kayak tebingnya tuh ada patung kepala Hokage. Wah seru banget. Oh ya guys, ini ada travel hacks nih buat memudahkan liburan kalian. Yang pertama itu use a small or lightweight case. Jadi di situ maksudnya tuh kita bawa koper yang ringan sama nggak usah gede-gede gitu, jadi nggak nyusahin kita juga. Terus muat untuk di bagasi pesawatnya juga. Oh jadi nggak berat gitu ya? Sesuai kapasitas gitu. Yang kedua, pack 2 pairs of shoes and no more. Jadi itu tuh maksudnya kita cuman bawa 2 pasang sepatu biar nggak menuhin barang bawaan kita gitu. Karena bawa 2 sepatu aja cukup, yang satunya buat daily beater sama yang satunya acara-acara formal gitu. Lalu yang ketiga, minimize toiletries. Ya, jadi kan kalau liburan nih banyak yang kita bawa ya, udah ada bawa baju segala macem. Nah untuk alat-alat yang kayak misalnya anduk atau apa, sabun, nah itu dikit aja bawanya. Soalnya biasanya kan di penginapan atau hotel udah disediain ya. Jadi biar barang bawaan kita juga nggak banyak-banyak yang kayak gitu, di minimize aja sih. Lalu yang keempat, use packing cubes. Oh jadi kayak aku punya sih, emang setiap traveling pakai itu karena jadi kayak kotak ada resletingnya itu buat baju sama celana gitu biar nggak keluar apa gimana sih, biar nggak berantakan gitu. Jadi lebih compact juga sebenarnya, bisa kalau bajunya kecil bisa dikecilin atau enggak di press. Ya di press, jadi masih bisa muat lebih banyak juga. Bisa banget tuh guys. Lalu yang kelima, wash your clothes while you are away. Jadi kan kalau kita traveling kan pasti kita di sana muter-muter ya, jalan-jalan kemana-mana. Nah pas kita lagi jalan-jalan, sebelum kita jalan-jalan tepatnya, nah itu mending baju kita tuh dicuci dulu yang udah kita pakai, terus dijemur. Jadi ntar habis pulang lagi dari jalan-jalan tuh udah kering, udah bisa dipakai lagi besoknya. Jadi nggak usah bawa baju banyak-banyak, tapi dicuci aja gitu loh di sana tuh. Gitu. Oke guys, kita balik lagi ngobrol-ngobrol bareng Rafa nih. Ini kan udah masuk liburan nih, udah akhir tahun juga. Pernah nggak sih bikin SG yang alay-alay gitu, kayak resolusi harapan buat tahun selanjutnya, tapi ditaruh di SG gitu loh, terus template-nya gimana gitu? Atau mungkin bukan resolusi atau apa gitu di SG yang menurut kamu ngapain sih dulu bikin ini? Muka-mukanya sih pernah ya ini. Kan? Pernah ya sih. Ya usah diceritain.
Harus banget diceritain, ditunggu tuh. Dulu kan main Instagram kan masih kecil kayak nggak tahu malu gitu ya. Gak tahu Apa malu. aja diupload gitu. Yang pasti setiap tahun tuh pasti sih pas saya upload. Oh iya. Cuman upload tuh kayak nggak ada wish sih, kayak pas lagi bakar-bakarannya atau nggak pas lagi ada kayak kembang api gitu di foto udah gitu doang. Cuman ada ya cuma gitu deh. Gimana itu? Pas bakar-bakaran mungkin deh. Itu tuh pakai bumerang gitu. Jadi kayak ada saudara itu terus kita bumerang gitu lagi bakar-bakaran. Ya pas ngeliat sekarang sih ya malu gitu. Cuman nggak apa sih, kayak itu kenangan-kenangan gitu. Bener. Betul. Dulu tapi nggak nyangka ya sih dulu kayak gitu. Terus kalau buat tahun ini bakal gitu juga nggak, bumerang lagi gitu? Oh enggak. Sekarang enggak. lebih jaga image. Oh udah tahu malu kalau gitu. Udah nggak bumerang lagi. Dikit. Untuk kedepannya nih, tahun 2024 ada harapan dan doa gitu? Iya mungkin untuk diri sendiri atau untuk yang lain juga gitu. Sebenarnya harapan gue cuman berusaha lebih baik aja sih setiap hari. Asik. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak sih ribet juga ya mikirinnya. Sebenarnya fokus ke kayak ya udah setiap hari terus lebih baik aja. Benar. Lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau aku juga sih resolusi buat tahun kedepannya 2024 sama sih, nggak minta banyak-banyak. Semoga bisa lebih baik dari yang sekarang. Kalau Lani apa nih? Ya nggak jauh beda sama yang lain sih. Yang pasti mau jadi lebih better di tahun depannya. Terus semoga semua usaha itu membuahkan hasil yang lebih baik daripada sekarang gitu loh, biar mencapai hasil yang lebih tinggi juga. Oke guys, segini aja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya di Demokrasi, Ide Motivasi, Kreasi dan Dan diskusi. buat kalian, stay safe, stay healthy, and have fun. Dadah. Dadah. Happy holiday.